Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Rabu 3 Agustus 2022. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin bebas bersyarat. Oknum anggota Dewan Purwakarta yang tersandung kasus narkoba dikirim ke BNNK Karawang. Komplotan pengedar narkoba di Garut ditangkap polisi. Saudara, selain 3 informasi utama tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat juga akan mengisi Jawa Barat hari ini. Kali ini bersama saya Gilang Hafidzi, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali berita pertama. Mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin mulai menghirup udara bebas. Rahmat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin Bandung setelah menjalani hukuman sejak tahun 2021 lalu karena kasus korupsi kedua yang ia lakukan. Mengatakan mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin telah dinyatakan keluar dari lapas dengan status bebas bersyarat. Kebebasan Rahmat Yassin itu diberikan setelah pihaknya menjalani hukuman atas kasus gratifikasi. Meskipun telah bebas, pihaknya tetap wajib lapor ke Bapas Bogor. Dari data lapas, Rahmat mendekam di Lapas Sukamiskin sejak 2021. Ia menjalani hukuman atas kasus korupsi kedua yang menjeratnya. Ia divonis bersalah karena menerima gratifikasi dari SKPD di pemerintah Kabupaten Bogor dengan total 8,9 miliar. Gratifikasi didapat untuk kepentingan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor pada 2013 dan pemilu 2014. Atas kasus tersebut, kakak dari Bupati Bogor nonaktif Ade Yassin divonis selama 2 tahun 8 bulan dengan dikurangi masa tahanan selama menjalani persidangan serta membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Artinya beliau belum bebas murni dan beliau masih wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan sampai berakhir masa percobaannya. Kapan mulai bebas? Hari ini sampai berakhirnya itu 26 Desember 2023. Kalau berakhir ya. Kalau ditanya sendiri sejak kapan Pak dan dapat remisi berapa kali? Beliau di sini selama di sini itu dapat remisi 3 bulan 15 hari. Seperti diketahui sebelumnya, dalam pengadilan Rahmat Yassin terbukti menerima suap sebesar 4, miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektar. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Proses pemeriksaan terhadap anggota DPRD Purwakarta yang terjerat narkoba terus bergulir. Tim penyidik Polres Purwakarta bekerjasama dengan pihak BNNK Karawang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau asesmen. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan proses hukum apakah akan dilakukan rehabilitasi atau ancaman kurungan. Yadi Nur Bahrum, anggota DPRD Purwakarta yang ditangkap gegaran narkoba masih menjalani serangkaian pemeriksaan. Bahkan hari ini Yadi beserta 2 rekan lainnya dibawa untuk menjalani pemeriksaan di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Tim penyidik bekerja sama dengan pihak BNN untuk membuktikan apakah Yadi Nur Bahrum hanya korban penyalahgunaan narkoba atau dia justru memiliki jaringan sebagai pengedar narkoba. Tim BNNK akan melakukan penilaian dan pemeriksaan, baik menerjunkan tim medis khusus maupun non-medis yang membidangi terkait kenarkotikaan. Menurut Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain, hasil pemeriksaan BNNK Karawang akan menjadikan acuan arah hukum yang akan diberikan kepada Yadi Nur Bahrum. Apakah akan dilakukan rehabilitasi atau ancaman kurungan penjara? Proses pergeseran ketiga orang yang kita amankan. Jadi
Kita hari pagi ini melaksanakan asesmen ya, mohon maaf, jadi bahasanya bukan sekarang pelimpahan ya. Kita melakukan asesmen di BNNK Karawang ya. Jadi berdasarkan bukti yang kita miliki sekarang, ketiganya kita juga sebagai penyalahguna narkotika. Untuk lebih menguatkan, kita koordinasi dengan BNNK Karawang. Jadi bukan pelimpahan ya. Hari ini kita asesmen. Nanti BNNK akan membuat semacam asesmen untuk menentukan apakah orang ini termasuk sebagai pengedar atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa setiap warga yang terindikasi menggunakan narkoba wajib menjalani masa rehabilitasi. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya di Garut, komplotan pemakai dan pengedar narkoba ditangkap. Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Steel Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 35 tersangka yang merupakan pemakai dan pengedar narkoba berbagai jenis ditangkap jajaran Sat Narkoba Polres Garut, Jawa Barat. Ironisnya, salah satu dari tersangka yang berperan sebagai bandar narkoba masih berstatus pelajar. Sejak bulan Mei 2022, jajaran Sat Narkoba Polres Garut, Jawa Barat gencar melakukan razia berkaitan dengan peredaran berbagai jenis narkoba. Hasilnya, 35 orang berhasil ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Para tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari pemakai, pengedar, hingga bandar narkoba. Ironisnya, bandar narkoba dalam komplotan ini berstatus masih pelajar dan tersangka telah menjalani bisnis haramnya sejak 2 tahun lalu yang dijualnya melalui online. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti mulai dari sabu-sabu yang telah dipakai dan siap edar, paket ganja, tembakau sintetis, ribuan pil atau obat-obatan terlarang, juga alat pengisap sabu, timbangan, serta handphone yang digunakan untuk transaksi narkoba. Kapolres Garut AKBP Wirdanti Hadi Caksono mengatakan, dari 35 tersangka, 1 diantaranya berjenis kelamin perempuan, termasuk seorang pelajar yang merupakan bandar. Mereka ditangkap dari 12 TKP berbeda yang memiliki peran berbeda-beda. Pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang kami lakukan sejak bulan Mei sampai dengan Juli, di mana kami telah melakukan langkah-langkah penangkapan sehingga berhasil menangkap total 35 orang tersangka yang meliputi 34 orang laki-laki dan 1 orang wanita, dan kebetulan 1 orang di antara 34 laki-laki itu adalah 1 orang pelajar dan bertindak sebagai bandar tembakau sintetis. Dari ke-35 orang pelaku ini, itu merupakan hasil penangkapan ataupun pengungkapan dari 12 TKP yang ada di seluruh Kabupaten Garut. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, setiap tahunnya Kabupaten Majalengka selalu kebanjiran pedagang musiman pernak-pernik Agustusan. Mereka mendapat keuntungan dari setiap pernak-pernik yang dia jajakan. Gaung peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 pasca pandemi mulai terasa. Sejumlah pedagang pernak-pernik Agustusan mulai berdatangan dari berbagai wilayah.
Salah satunya dari Kabupaten Garut sebagai sentra home industri, bendera merah putih, dan beberapa peralatan lainnya. Bahkan kemunculan para pedagang ini sudah sejak akhir bulan Juli lalu. Mereka mengadu nasib untuk mengais rejeki dari pernak-pernik Agustusan tersebut. Mayoritas yang dibutuhkan konsumen diantaranya bendera, umbul-umbul dekorasi atap depan rumah, termasuk bendera mini untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Setiap tahunnya Pak, setiap tanggal 17 Agustus setiap warga kan harus memasang bendera atau umbul-umbul Pak untuk memperingati kemerdekaan RI yang ke-77 Pak. 77. Salah seorang pedagang, Titi, mengatakan ada peningkatan omset pada tahun 2022 dibanding sebelumnya. Bendera Unil, ya. Dalam satu hari Bu dapat keuntungan berapa Bu dari penjualan Bu? Ya, ada 500, ada 700. Dibanding tahun kemarin bagaimana Bu Ya, penjualan? alhamdulillah aja. Para pedagang ini biasanya mangkal di pinggir trotoar dari mulai jalur Kadipaten hingga Cigasong dan Kadipaten hingga Sumberjaya. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Jelang Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun membawa berkah bagi rakyat di tanah air. Salah satunya bagi para pedagang musiman yang berjualan bendera merah putih di Kabupaten Pangandaran. Para pedagang musiman jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang mulai marak di mana-mana. Salah satunya di Kabupaten Pangandaran. Keberadaan para pedagang tersebut kini menghiasi sepanjang jalan utama. Para pedagang musiman tersebut sangat membantu dan memudahkan warga masyarakat yang membutuhkan bendera. Dali, salah seorang pedagang asal Garut, mengatakan bahwa berdagang bendera merah putih dan aksesoris lainnya merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan. Selain meraup keuntungan, dengan berdagang bendera merah putih juga merupakan salah satu kegiatan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera. Ya. Satu bendera ini berapa harganya, Kang? Bermacam-macam Pak. Beda ukuran, tergantung ukuran lah. Di sini pedagang ini dari mana saja, Kang, yang berjualan bendera di sini Pangandaran? Semua itu dari kecamatan saya di Kecamatan Leles di Kabupaten Garut. Dari Garut. Ya, soalnya di sana kan pusat terbesar gitu. Ada berapa banyak, Kang, yang jualan dari Garut di sini, Kang? Kalau di sini sih berbagai macam itu ya, banyak lah Pak. Banyak. Ya, Tersebar di seluruh pulau Indonesia lah. Untuk harga bendera yang dijual, harganya bervariasi. Tergantung besar kecilnya ukuran, mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp120.000 per bendera. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, satu unit mobil minibus pengangkut bahan bakar minyak atau BBM eceran mengalami kebakaran di Jalan Raya Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terjadinya kebakaran tersebut diduga mobil minibus berjenis Suzuki Carry itu terdapat modifikasi pada saluran tangki bahan bakarnya. Video amatir warga yang merekam peristiwa terjadinya kebakaran sebuah mobil minibus di kawasan Jalan Raya Samarang, Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran terus berupaya untuk memadamkan kobaran api yang merembet hampir ke semua mobil. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun mobil minibus berjenis Suzuki Carry itu hancur akibat dilalap si jago merah. Menurut Kapolsek Samarang, Kompol Jajang Rahmat mengatakan bahwa mobil tersebut sebelum kejadian kebakaran sempat mengisi bahan bakar minyak atau BBM di tempat SPBU yang tak jauh dari lokasi kejadian. Pihaknya hingga kini terus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terkait insiden tersebut. Ini tadi jumlah penumpang ada berapa, Nak? Menurut informasi bahwa penumpang ini hanya satu pengemudinya saja. Ya. Kalau dilihat kondisi mobil mengangkut apa tadi, Nak? Hanya melihat, ini kami masih dalam penyelidikan. Ini akan membawa BBM, ya, membawa BBM. Namun kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa tersebut kini ditangani Polsek Samarang. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, Jawa Barat hari ini akan kembali dengan sejumlah informasi lain, diantaranya mahasiswa kampanye damai antar umat,
Jawa Barat sudah mendunia. Kira-kira kalau ngejualnya itu bisa langsung apa gimana? Nggak bisa, Kang. Kalau kita mau ngirim kopi ke luar negeri mah nggak kayak jualan bala-bala tuh. Main jual-jual aja, harus ada sertifikasinya, harus ada uji mutunya, baru kita bisa kirim kopi ke luar negeri. Kalau uji mutu kopi itu adanya di BPSME Agro Bandung, Kang. Nu aya di Cinunuk. Cinunuk, ya saya pernah lewat. Oh iya, di situ. Nah, buat ekspor. Ya benar-benar. Siap lah. Oke, gaskeun, Bro. Kopi juara, Jabar juara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan mahasiswa di Kota Bandung mengikuti program Trust Building Camp yang diinisiasi Initiatives of Change Indonesia bersama Sekolah Damai Indonesia Bandung serta jaringan kerja antar umat beragama. Sebanyak 50 mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung mengikuti program Trust Building Camp di Wisma Pendawa, Ciumbuluit, Kota Bandung. Kegiatan Trust Building program ini terselenggara berkat kerjasama Initiatives of Change dengan Sekolah Damai Indonesia Bandung serta jaringan kerja antar umat beragama Jakatarum, Bandung. Manajer Trust Building Miftahul Huda mengatakan, program Trust Building Camp ini memiliki tujuan menghubungkan anak-anak muda di Kota Bandung untuk bisa saling bertukar cerita tentang cara menumbuhkan toleransi dan budaya damai. Selain itu, kegiatan ini merupakan strategi dalam pemulihan luka dan trauma dari konflik yang dialami para peserta, terutama terkait dengan hubungan lintas agama dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menghubungkan antar anak-anak muda di Bandung untuk bisa saling mendengarkan dan bisa saling bercerita tentang bagaimana menumbuhkan toleransi dan budaya damai, terutama untuk melihat masa lalu yang penuh dengan kelukaan dan menemukan harapan baru sehingga harmoni dan persatuan bisa terjalin di Kota Bandung. Yang terkesan atau yang membuat saya bisa mengikuti salah satu kegiatan ini yang membuat saya tertarik adalah berbagi pengalaman saya yang saya pernah alami dalam kehidupan saya. Saya bisa bercerita kepada teman-teman, bahkan mereka mendengarkan curhatan saya yang saya pernah alami. Setelah mengikuti program Trust Building Camp, para mahasiswa di Kota Bandung diharapkan dapat menjalin persahabatan tanpa memandang agama, budaya, dan suku. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang digelar Polresta Bogor Kota di alun-alun Kota Bogor, Jawa Barat. Layanan vaksinasi ini disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam program percepatan vaksinasi booster yang saat ini capaiannya masih rendah. Untuk menggencarkan capaian vaksinasi booster, aparat Polresta Bogor Kota Selasa siang menggelar razia kepada pengunjung alun-alun Kota Bogor. Rendahnya jumlah capaian vaksinasi ketiga, serta adanya kebijakan pemerintah pusat membuat petugas mengintensifkan pemeriksaan di tempat keramaian. Petugas juga menyisir kepada pengendara yang melintasi kawasan tersebut guna memeriksa tahapan pencegahan COVID-19. Warga yang mengikuti vaksinasi mengaku adanya kebijakan pemerintah pusat terkait wajibnya booster membuat secara sukarela mendatangi sentra vaksinasi. Baru sempat ya. Memang cukup penting booster atau gimana? Kayaknya sih soalnya mau pergi, jadi kayaknya harus booster biar nggak repot. Jadi jaga-jaga aja daripada pesiar kan ya. Oh, jadi untuk kepentingan aktivitas memang cukup padat. Sering keluar kota atau gimana? Ini baru mau keluar kota, makanya saya booster, buru-buru booster. Di sentra vaksinasi ini, petugas menyediakan 2.000 dosis vaksin bagi warga yang belum divaksin dari tahap 1 hingga tahap ketiga setiap harinya. Terus memonitor, membangun, memberikan kesadaran masyarakat untuk tetap melaksanakan vaksinasi dan menjaga 3M. Kegiatan vaksinasi terus kita laksanakan karena vaksin COVID belum selesai. Angka kenaikan masyarakat yang terkena COVID
seminggu ini mengalami kenaikan. Kita mudah-mudahan dengan menggencarkan vaksinasi khususnya booster ketiga, kita bisa meredam kenaikan kasus COVID di wilayah Kota Bogor. Untuk angka vaksinasi di Kota Bogor sendiri sudah luar biasa, sudah top lah ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat vaksin ketiga ini bisa nembus di antara 50, 60 sampai 70%. Saat ini, capaian vaksinasi tahap 3 di Kota Bogor baru mencapai 38,8%. Warga diminta partisipasinya untuk mengikuti vaksinasi agar bisa mencegah kasus penyebaran COVID-19. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus menggenjot capaian imunisasi dasar lengkap untuk anak. Pemberian imunisasi dasar lengkap penting untuk melindungi anak dari sejumlah penyakit berbahaya seperti hepatitis, campak, maupun rubella. Program Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN di bulan Agustus ini digelar serentak di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Cirebon. Ibu-ibu yang memiliki anak antusias mengikuti program pemberian imunisasi dasar yang sempat tidak berjalan maksimal selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Balita hingga anak-anak diberikan imunisasi dasar lengkap dan tambahan serta pemberian vitamin. Tujuan program BIAN ini untuk melindungi anak dari sejumlah penyakit berbahaya yang dapat dicegah melalui imunisasi seperti penyakit polio, hepatitis B, campak, rubella, dan meningitis. Mari sukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional pada bulan Agustus dan September 2022 dengan membawa bayi dan balita ke tempat pos pelayanan imunisasi yang tersedia di posyandu terdekat. Lebih baik mencegah anak-anak kita dari penyakit berbahaya daripada menunggu sakit dan mengobati. Program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Masyarakat diimbau untuk ikut memanfaatkan fasilitas kesehatan ataupun posyandu guna memastikan sang buah hati mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, dalam bulan imunisasi anak tahun 2022, Kabupaten Subang, Jawa Barat menargetkan 81.874 balita diimunisasi campak rubella, sehingga tahun depan Kabupaten Subang bebas campak dan rubella. Kabupaten Subang, Jawa Barat menargetkan bebas penyakit campak dan rubella pada 2023. Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yakni memaksimalkan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN yang digelar mulai 1 Agustus hingga awal September 2022. Pemerintah menyediakan vaksin campak rubella untuk anak usia 9 hingga 59 bulan dan 12 hingga 59 bulan untuk mendapatkan imunisasi kejar, polio injeksi, Pantabio. Di Pantura, Belanakan, Kabupaten Subang, dalam BIAN tahun ini, imunisasi campak rubella dilakukan di 34 posyandu di 5 desa dengan sasaran imunisasi 2.400 anak. Dan jumlah sasaran total yang ada di 5 desa itu di 2.400 sasaran. Yang tidak divaksin hari ini barusan itu yang anaknya sakit lah, ada yang batuk pilek seperti itu. Nah, untuk yang hari ini tidak tervaksin, kami nanti akan melakukan pemeriksaan ulang untuk dilakukan vaksinasi setelah yang bersangkutan atau sasaran tersebut sehat. Terdapat 81.874 anak menjadi sasaran imunisasi dalam BIAN tahun ini. Untuk kebutuhan imunisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah mendistribusikan vaksin ke masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Subang. Demikian, Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, Jawa Barat hari ini akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya Pemkab Kabupaten Bandung ekspor 57 ton porang ke Cina. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya,
jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, sebanyak 57 ton porang asal Kabupaten Bandung diekspor ke Cina dengan nilai ekspor mencapai 1,8 miliar rupiah. Ekspor tersebut dilepas langsung Bupati Bandung Dadang Supriyatna didampingi Ketua Kadin Jawa Barat. Dibukanya pintu ekspor porang ke Cina merupakan angin segar bagi petani porang Kabupaten Bandung. Upaya tersebut akan berdampak pada peningkatan hasil industri dan pertanian daerahnya. Melihat adanya potensi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, Bupati mendorong para petani untuk memperluas budidaya porang dengan memanfaatkan fasilitasi dari pemerintah daerah seperti penyediaan lahan, pendampingan, serta fasilitas program pinjaman modal tanpa bunga. Bupati Bandung berharap ke depannya sektor pertanian di Kabupaten Bandung bisa meningkat. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mulai ekspor ya. Memang ini suatu harapan dan tentu dengan kerjasama Kadin, Disdagin, juga PT Sanindo, berikut BJB dan juga masyarakat, para petani ini sudah mulai mitemeyan lah bahasa Sundanya. Munggaran yang mudah-mudahan ini awal daripada keberhasilan warga Kabupaten Bandung yang tentunya saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dan tentu memang kalau kita berbicara pasar, minimal misalkan satu produk porang ini bisa masuk ke Jepang, ke China, dan juga atau negara-negara yang lain. Bupati Bandung menghimbau agar para petani di Kabupaten Bandung memperluas budidaya porang agar kedepannya bisa setiap bulan mengekspor ke negara-negara Asia dan Eropa. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Siapa yang tidak kenal objek wisata Puncak Bogor yang menjadi magnet para wisatawan luar dan dalam kota setiap akhir pekan. Selain pemandangannya yang indah serta sejuk, wisata Puncak Bogor kini mempunyai wisata edukasi rumah seni dan budaya. Mari kita simak liputannya. Wisata Puncak Bogor masih menjadi pilihan liburan akhir pekan warga Jabodetabek. Selain jarak tempuhnya tidak jauh dari pusat ibu kota, kawasan Puncak juga memiliki pilihan spot yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya wisata edukasi Rumah Seni Budaya HMA yang ada di Desa Kopo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Di sini para wisatawan selain melihat berbagai seni dan budaya khas Jawa Barat, para wisatawan bisa belajar langsung berbagai seni dan budaya yang ada di rumah budaya tersebut. Pengelola wisata edukasi Rumah Seni dan Budaya Halimah Munawir mengatakan, didirikannya Rumah Seni dan Budaya bertujuan agar para pelaku seni dan budaya bisa berkumpul di Rumah Seni dan Budaya tersebut. Dengan didirikannya Rumah Budaya HMA, tentu saya mempunyai visi misi, selain itu juga mempunyai keinginan di mana wisata di daerah Puncak ini ada wisata budaya yang mana agar budaya itu sendiri tidak tergerus oleh zaman yang makin hari makin juga sedikit memprihatinkan. Diharapkan dengan adanya Rumah Seni dan Budaya, generasi muda dapat meneruskan warisan budaya di Indonesia. Demikian, Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG. Demikian Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.